Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau nge-share ke teman-teman bagaimana cara setting VirtualBox untuk membuat jaringan lokal ya. Jadi kalau kita lihat di dalam VirtualBox ini ada berbagai macam tipe jaringan ya. Ini ada banyak nih. Nah, kita sekarang akan coba membuat sebuah internal network. Jadi kalau saat ini saya sudah memiliki dua buah OS ya. Di dalam VirtualBox ada Linux Mint sama Ubuntu. Nah, internal network itu supaya apa? Supaya Linux Mint yang ada di sini bisa berbagi jaringan dengan Ubuntu yang ada di sini. Nah, kalau sekarang kan misalkan nih, ini Linux Mint. Saya coba cek IP-nya ya. Kita cek IP-nya ini ya, 10.0.2.15. Kemudian kalau kita lihat yang ini yang satunya IP A, sorry. Nah, ini IP-nya sama. 10.0.2.15. Jadi secara jaringan ini tidak mungkin akan terhubung ya dengan IP yang sama seperti ini. Walaupun misalkan kalau misalkan kita ping ini akan reply, karena kalau ping ini reply seolah-olah dia memanggil localhost ya, memanggil IP dirinya sendiri. Jadi walaupun di pingnya reply, tapi ini ketika kita gunakan untuk berkomunikasi tidak bisa jalan. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan secara default ya tipe jaringan yang NAT, yang ini. NAT itu bisa berkomunikasi, jadi si induknya yang ini di sini berarti yang Windows nih bisa mengakses si jadi kalau misalkan kita cek IP server IP ini berapa, kemudian dipanggil di server sini di Windows, ini bisa kepanggil IP-nya nih. Itu kalau misalkan pakai NAT. Tapi kalau misalkan bukan pakai itu, dia ya seperti ini, tidak bisa saling komunikasi, tetapi bisa berbagi internet. Jadi kalau misalkan di sini saya ping google.com, ini bisa nggak? Kita coba, harusnya konflik ya, karena ini ada dua yang jalan. Kita coba aja di sini browsernya buka. Oh, tapi bisa nih, google.com bisa jalan. Nah, Google bisa jalan, berarti ini berhasil untuk berbagi internet. Tetapi untuk berbagi jaringan internal ini belum berhasil. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bisa berbagi jaringan? Nah, kita setting dulu bagian yang ini. Pertama yang Linux Mint, kita ubah networknya menjadi internal network. Ininya internet, inet namenya. Nah, ininya kita bikin allow all. Kita oke. Kemudian yang Ubuntu juga sama. Kita buat menjadi internal network. Ini juga kita bikin allow. Kemudian oke. Nah, saat ini kalau misalkan kita gunakan untuk buka Google, harusnya ini sudah jadi nggak bisa ya, karena jadi internal network, sudah tidak mendapatkan jaringan internet dari induknya tuh, jadi nggak jalan. Nah, sekarang kita bisa berkomunikasi dengan dibikinnya internal network. Kita bisa berkomunikasi antara Linux Mint dengan Ubuntu. Caranya gimana? Caranya kita bikin static IP ya. Jadi fungsinya jaringan seperti ini untuk apa? Untuk mendapatkan jaringan client server biasanya ya. Coba ya, kita coba yang ini. Network setting ini barusan masih bisa karena memang ininya belum kita matikan ya. Kalau misalkan ini sudah dimatikan dan dinyalakan lagi, di refresh, artinya ini udah nggak bisa. Tuh, nggak bisa connect karena
jaringannya udah nggak ada. Ini tinggal kabel ceritanya nih, jaringan kabel. Nah sekarang kita ubah untuk IP-nya menjadi IP statik. Nah ini ubah ke manual. Kita ubah 192.168.1.1. Ini misalkan ini sebagai kliennya atau sebagai servernya juga boleh. 255.255.255. Kemudian 0. Ini ya. Ini hanya contoh aja supaya teman-teman bisa paham bagaimana komunikasi antara komputer menggunakan VirtualBox. Ini tinggal di apply. Nah setelah di apply begini, teman-teman harus refresh dulu nih, matiin, kemudian hidupin lagi supaya IP-nya ini bisa muncul ya. Oke. Sekarang di bagian yang Ubuntu-nya. Ubuntu-nya juga sama. Ini kita setting dulu. Nah, setting IP 4, ini juga bikin manual. Ini 192.168.1 tadi titik 1 ya, ini titik 2 berarti nggak boleh sama IP-nya. Nah netmask-nya harus sama 255.255.255.0. Gateway-nya kita nggak isi, kita boleh kosongkan, kita apply lagi. Oke, ini sama, off dulu, kemudian nyalain lagi. Oke, ini sudah terhubung ya. Nah sekarang kita bisa ping nih. Tadi kan ini IP-nya adalah 192.168.1.1. Kalau kita ping 192.168.1.1. Enter. Ini udah reply. Artinya dia sudah bisa berbagi jaringan dengan Linux Mint-nya. Nah sekarang dari Linux Mint ke sini, ke Ubuntu, kita ping 192.168.1.2. Nah ini juga sama, sudah saling terkomunikasi. Nah sekarang kita akan cek nih, di sini itu di Ubuntu ini ada SQL Server, di sini tidak ada. Kita akan coba buka Azure ya, Azure Data Studio. Di sini. Nah, kita akan buat koneksi baru. Nah, ini 192.168.1.2 tadi kan. Ini sebagai SA, username-nya, password-nya. Password. Oke, kita coba load. Nah, sudah berhasil kita mengakses database yang dimiliki oleh Ubuntu, database SQL Server. Nih, udah muncul ya. Ini buktinya apa? Kalau misalkan kita mau cek, nih ya. Kalau kita lihat di sini, misalkan sistem CTL status MS SQL, ini nggak ada di sini. MS SQL server. Nah, tidak ada. Adanya di sini. Ya. Coba kita cek ya. Di sini sistem status MS SQL server. Nah, di sini ada, makanya di sini yang Linux Mint bisa mengakses ini database yang dimiliki oleh Ubuntu karena sudah terhubung jaringannya sebagai jaringan internal. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi cara untuk membuat internal jaringan antara klien dan server disimulasikan. Misalkan teman-teman punya aplikasi mau mencoba nih, kalau misalkan server klien dipisah, kemudian teman-teman mau jalankan
databasenya, kemudian jalankan juga app-nya, bisa dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman bisa mensimulasikan client server sebuah aplikasi, ataupun ada yang servernya 2 misalkan, bisa juga seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa dicoba. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.